Nah, ini. Santri gaya. Ya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kabar Top News menyuguhkan kabar dan fakta terbaru dan terupdate saat ini. Kabar Top News terkini, detik-detik ketika takut dan panik membabi buta mereka, para Ba'alawi mulai ngeles, mulai ngegas, bahkan sampai bawa-bawa nama ulama pribumi sebagai tameng. Sungguh psikologisnya terganggu tingkat dewa. Yuk kita simak sejauh apa mereka beraksi sambil semangati admin dengan tap-tap layar like, subscribe, lonceng, komen agar silaturahmi tidak terputus. Astagfirullah. Justru orang-orang yang tidak mau menerima kritikan, gak mau menerima masukan, gak mau dinasehatin, ya sudah jelas salah, gak mau dinasehatin, ya justru orang-orang yang kayak begini ini yang mirip dengan iblis. Iblis itu karakternya sombong. Kata baginda Nabi, orang sombong itu batorul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Jadi memandang rendah orang lain itu rendah semuanya. Menganggap dirinya yang paling tinggi, paling bagus, paling pinter, paling benar. Nah itu karakternya iblis kayak begitu. Baginda Nabi juga mengatakan bahwa ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi siapapun orangnya, kalau salah ya harus mau dinasehatin. Karena perintah menasehatin, ya, saling mengingatkan saudara sesama muslim, itu hukumnya adalah wajib. Di Al-Quran juga sudah ada. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Jadi saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Begitu. Tapi tentunya jangan lupa memberikan kritikan, memberikan nasihat, itu juga ada caranya, ada akhlaknya, ya, ada etikanya. Berikut beberapa ciri-ciri orang anti kritik. 1. Menolak atau menentang kritik dengan keras. 2. Menjadi marah atau defensif ketika dikritik. 3. Mencoba menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka. 4. Memiliki rasa iri atau dengki terhadap orang lain yang sukses. 5. Sulit untuk menerima umpan balik yang konstruktif. Saya cuma mau titip pesan buat semuanya. Jangan sibuk sama urusan-urusan yang gak penting. Hendaknya kalian urusi diri kalian sendiri. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan dalam salah satu nasihatnya, baca itu kitab Sulamut Taufik karya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir dan Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Pegang keduanya, selamat dunia akhirat sampai surganya Allah. Nah sekarang kadang kita ini sibuk dengarkan qil wal qal. Katanya fulan, tampaknya, gosipnya. Ini lagi viral yang model begini. Ngapain ngurusin viral? Ngurusin viral, ngurusin omongan orang, urusin sholatmu, urusin puasamu, urusin orang tuamu, urusin anakmu, urusin istrimu, urusin kita. Kalau mati sekarang surga dan neraka. Orang mau kill call viral, suruh viral. Mau buat ini, suruh buat. Saya cukup sibuk sama nasib saya. Kalau saya mati sekarang surga dan neraka. Saya nggak punya waktu menyibukkan yang lain. Nggak punya waktu. Maka kita nggak usah sibuk sama orang yang benci, ya sama orang yang suka pun jangan sibuk. Sibuk sama orang suka, ini fans saya banyak. Malaikat Israel nggak lihat fans kita, nggak lihat.
Tapi gimana caranya kalau kita meninggal, yang di barzah nyambut kita semua yang soleh-soleh? Ya caranya begini nih, hadir haul. Ya ini kan tanda cinta, cinta. Ziarah makbarahnya orang soleh, tanda cinta. Keluarganya tadi saya bilang, saya agak orang nanya, dalilnya keluarganya mana? Itu tadi, masa belum jelas sih? Ya, dalilnya mana? Saya sengaja nggak bawakan dalil dari hadis, karena nanti masih, wah, hadisnya sahih tidak. Ini dicontohkan langsung dalam Al-Quran. Cucunya orang soleh sebelum Nabi Musa, rumahnya roboh, Allah ngajarin dua nabinya untuk mencintainya sampai bangun rumahnya. Paham? Jadi, kalau ada orang soleh, kita jadi muhibbinnya orang soleh. Gak usah ngurusin apa kata orang. Karena nanti kalau dikubur, orang-orang yang berkata-kata itu gak akan nolong kita. Tapi yang nolong kita adalah amal kita masing-masing. Semoga barokah manfaat. Ya. Seni mengelak dari kritik membutuhkan perhatian yang selektif dan kepiawaian dalam teknik membohongi diri sendiri. Banyak orang secara hati-hati hanya mencari pujian, misalnya, meminta kritik hanya dari kawan yang suportif, dan hanya tentang urusan yang menjadi keahliannya. Tapi mungkin teknik mengelak yang paling sederhana ialah menghindari kritik sama sekali. Sosial definisi anti-kritik dari beberapa ahli psikologi menurut Erich Fromm, psikologi dan filsuf sosial. Anti-kritik merupakan salah satu ciri-ciri orang narsis. Orang narsis memiliki rasa haus akan pengakuan dan kekaguman yang berlebihan. Mereka tidak dapat menerima kritik karena dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri mereka. Karena Horny psikoanalisis mendefinisikan anti-kritik sebagai salah satu bentuk kebutuhan neurotik. Kebutuhan neurotik adalah strategi yang digunakan orang untuk mengatasi rasa tidak aman dan kecemasan. Orang dengan kebutuhan neurotik untuk dihargai, misalnya, akan menjadi anti-kritik karena mereka takut kehilangan pengakuan dan pujian. Albert Ellis, psikolog, mengemukakan bahwa anti-kritik merupakan salah satu bentuk pemikiran irasional. Pemikiran irasional adalah keyakinan yang tidak logis dan tidak membantu. Orang dengan pemikiran irasional tentang kritik, misalnya, mungkin percaya bahwa saya harus selalu sempurna atau dikritik berarti saya adalah orang yang buruk. Nathaniel Branden, psikolog, mendefinisikan anti-kritik sebagai ketidakmampuan untuk menerima umpan balik yang konstruktif. Orang yang anti-kritik cenderung melihat umpan balik sebagai serangan pribadi dan bukan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang.